Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi, kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Untuk mendasari perenungan inspirasi kita hari ini, kita akan membaca dalam kitab Ayub pasal yang ke-13 ayat 3 dan 23. Dikatakan demikian. Ayat 3. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Ayat 23. Berapa besar kesalahanku dan dosaku. Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Sahabat inspirasi, sebelum kita akan lebih jauh merenungkan akan peristiwa yang terdapat dalam Ayub pasal 13 ini, saya teringat dengan adanya seorang pelayan Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan. Ia taat kepada Tuhan dan bahkan disukai oleh orang banyak karena kesetiaan dan ketaatannya itu. Tetapi sebenarnya ia mempunyai pergumulan yang begitu berat. Ia tinggal di rumah yang belum lunas cicilannya. Hingga saat jatuh tempo, pihak pemasaran meminta dia untuk segera melunasi pembayarannya. Ia sudah berdoa pada Tuhan, tetapi juga belum ada jawaban bagi dia. Masalah yang dihadapi terus silih berganti di dalam hidupnya. Ia berdoa dengan harapan yang masih ada dalam hatinya, dan dia berkata dalam doanya demikian. Tuhan, Engkau tahu apa yang kualami. Tunjukkanlah kesalahanku, ya Allah. Bukankah aku sudah setia dan taat di hadapan-Mu? Itulah kata-kata yang diungkapkan dalam doanya. Nah, dari cerita ini hampir serupa dengan cerita Alkitab yang kita baca di kitab Ayub hari ini, di mana Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Ayub meminta supaya Allah menunjukkan setiap kesalahannya. Tadi dapat kita baca dalam Ayub pasal 13 ayat 3 dan 23. Namun pertanyaannya, mengapa orang yang setia seperti Ayub mengalami penderitaan yang amat berat? Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari tentang beberapa alasan mengapa orang percaya juga harus menderita. Alasan itu yang pertama adalah sebagai kelanjutan dampak kejatuhan Adam dan Hawa. Dapat kita baca dalam Kejadian 3 ayat 16-19. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menyerahkan diri kepada kekuatan Allah dan penghiburan Allah. 1 Korintus 10 ayat 13. Alasan yang kedua, beberapa orang percaya menderita karena alasan yang sama dengan orang yang tidak percaya, yaitu sebagai akibat perbuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu kita harus senantiasa bertindak bijaksana dan sesuai dengan firman Allah. Alasan yang ketiga, yaitu orang percaya menderita karena iblis. Alkitab menjelaskan bahwa iblis selaku ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 4. Yang menguasai akan dunia jahat. Iblis dan sekutunya senantiasa senang menganiaya orang yang percaya atau orang yang setia kepada Tuhan Allah. Karena tujuan iblis adalah menjatuhkan orang percaya dari Tuhan. Alasan yang keempat, Allah dapat memakai penderitaan orang percaya untuk menggenapi rencananya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Kejadian 45 ayat yang ke-7. Alasan yang kelima adalah Allah memakai penderitaan sebagai ujian iman kita, agar iman kita
dan kehidupan kita sebagai orang percaya lebih dewasa di dalam Tuhan. Nah, sahabat inspirasi, jadi kita harus senantiasa bersyukur dalam segala hal. Karena kesetiaanmu, ketaatanmu adalah harga mutlak untuk mengiring Yesus Kristus. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan rencana Tuhan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Maka tetap bersabarlah, taatlah, dan lakukan kehendak Tuhan. Maka Allah akan menuntun setiap hidup kita untuk menemukan setiap langkah-langkah yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersyukur atas berkat firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur walaupun di antara kami, para sahabat inspirasi, banyak hal yang kami alami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap setia taat kepadamu. Dan ajari kami untuk percaya bahwa setiap penderitaan kami, Tuhan punya rencana yang terbaik agar kami lebih dekat dengan Tuhan. Menyerahkan semua sahabat inspirasi, berkati kami ya Tuhan. Mampukan kami untuk melihat jalan keluar yang terbaik dari Engkau, sehingga kami merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami semua, para sahabat inspirasi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati semua sahabat inspirasi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan